Udah. Belum masuk kok. Baru satu orang yang masuk.
Selamat pagi Bapak Ibu, izin apakah suara saya sudah terdengar? Sudah kan? Siap, terima kasih Bapak. Izin sebelum kita memulai acara, kami mengingatkan kembali kepada Bapak Ibu hadirin untuk menggunakan virtual background yang sudah tersedia di Linktree atau kami kirimkan di grup forum. Kami juga memohon kesediaan Bapak Ibu hadirin untuk menghidupkan kamera atau on cam apabila memungkinkan. Kenapa nanti ya? Maret ya di Australia harus menang. Marketplace keuangan. Jadi wajib, Bang. Baik, Bapak Ibu hadirin, kita akan memulai kegiatan press release dan evaluasi pelaksanaan anggaran periode sampai dengan Oktober 2024. Sebelumnya, izinkan saya membawakan sebuah pantun untuk membuka kegiatan kita pada pagi hari ini. Pagi-pagi minum air kelapa, kesegarannya membuka mata. Kegiatan press release segera kita buka, mari ikuti dengan sukacita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat pagi, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Horas. Yang terhormat PLH Kepala KPPN Pematang Siantar, Bapak Roland Fernando. Yang kami hormati para pejabat pengawas KPPN Pematang Siantar. Yang kami hormati Bapak Ibu narasumber dan akademisi dari kegiatan press release APBN untuk periode sampai dengan Oktober 2024. Yang pertama ada Bapak Erik Manson Ambarita, Kepala Seksi Pengawasan 5 KPP Pematang Siantar.
Yang kedua ada Ibu Roslani Sitindaun, Kepala Seksi Hukum dan Informasi KPKNL Pematang Siantar. Yang ketiga ada Bapak Muhammad Iksan Nasution, Kepala Seksi Perbendaraan KPPBC Pematang Siantar. Ada Bapak Roland Fernando, Kepala Subbagian Umum KPPN Pematang Siantar, dan akademisi Ibu Teti Sipautar dari dosen Universitas Prima Indonesia Medan. Baik, puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Kita masih diberikannya keberkahan dan nikmat sehat untuk dapat mengikuti kegiatan press release APBN dan evaluasi pelaksanaan anggaran, digitalisasi pembayaran, CMS, DigiPay, dan KKP periode sampai dengan Oktober 2024 untuk Satker Mitra KPPN Pematang Siantar. Bersama saya Uli Natasha Girsang yang akan memandu jalannya acara kita pada hari ini. Sebelumnya izinkan saya untuk membacakan rundown acara terlebih dahulu. Yang pertama adalah pembukaan kegiatan oleh MC, dilanjutkan dengan mendengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan Mars Kementerian Keuangan, kemudian dilanjutkan dengan pembacaan doa, lalu penayangan tajuk integritas. Kemudian akan ada keynote speech dari PLH Kepala KPPN Pematang Siantar, dilanjutkan dengan press release APBN periode sampai dengan Oktober 2024 yang akan disampaikan oleh Kemenkyu 1 di Kota Pematang Siantar untuk wilayah kerja Kota Pematang Siantar dan Kabupaten Simalungun. Selanjutnya akan ada tanggapan dari akademisi yang akan dilanjutkan dengan sesi diskusi atau tanya jawab, kemudian akan dilanjutkan dengan sesi penutup. Baiklah Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, untuk mengawal kegiatan kita pada hari ini sebagai wujud nasionalisme dan rasa cinta tanah air, bersama-sama kita akan mendengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin yang kami muliakan, dimohon untuk mengikuti dengan hikmat. Baik Bapak Ibu, dalam rangka penyebaran semangat dan nilai-nilai Kementerian Keuangan yang tentunya sejalan dengan penguatan kolaborasi budaya dan sistem kerja di lingkungan Kementerian Keuangan, serta sebagai wujud semangat Kementerian Keuangan satu di daerah, Bapak Ibu yang kami hormati, saat ini kita akan mendengarkan Mars Kementerian Keuangan.
Kementerian Keuangan Republik Indonesia, pengelola keuangan negara. Berdiri teguh bersatu padu demi kemakmuran negeriku. Mari berbakti pada Ibu Pertiwi, bekerja dengan sepenuh hati, menjunjung nilai Pancasila, negara bangsa. Integritas profesionalisme tertanam dalam jiwa kita. Sinergi dalam melayani rakyat tercapai kesempurnaan. Kementerian Keuangan Republik Indonesia, pengelola keuangan negara. Kita satu dan terpercaya, bergerak bersama wujudkan Indonesia Jaya. Baik, Bapak Ibu yang kami muliakan, sebagai wujud ungkapan syukur kita kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala nikmat dan pertolongan yang telah kita terima, seraya memohon agar kegiatan kita hari ini dapat berjalan lancar serta memberikan manfaat bagi kita semua, marilah sejenak kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilakan. Amin, berdoa dicukupkan. Bapak Ibu hadirin yang kami banggakan, integritas adalah sikap yang wajib dimiliki oleh setiap orang, terutama kita sebagai ASN, untuk mencegah terjadinya korupsi. Melalui inovasi KPPN Pematang Siantar, yakni tajuk integritas, izinkan kami kembali mengingatkan kita sekalian untuk tidak memberikan dan atau menerima gratifikasi melalui sebuah tayangan video. Selamat menyaksikan. Kamu mau dihukum apa? Gimana kalau saya tukar dengan harta? Demikian Bapak Ibu tayangan tajuk integritas yang telah sama-sama kita saksikan. Kami sangat meyakini bahwa seluruh mitra kerja KPPN Pematang Siantar adalah orang-orang yang berintegritas, sehingga Bapak Ibu tidak akan memberikan gratifikasi dalam bentuk apapun kepada seluruh petugas layanan kami, karena seluruh layanan yang kami berikan adalah gratis atau 0 rupiah. Saat ini, mari kita sama-sama mendengarkan keynote speech dari PLH Kepala KPPN Pematang Siantar, Bapak Roland Fernando. Kepada yang kami hormati, Bapak Roland, kami persilahkan. Ya, terima kasih Kak Uli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua.
Terima kasih kepada para narasumber Kemikio 1 di Kota Pematang Siantar dan akademisi yang hadir pada press release pada pagi hari ini. Izinkan saya menyapa satu persatu ya narasumber kita. Yang pertama, Bapak Erik Manson Ambarita, Kepala Seksi Pengawasan 5 KPP Pratama Pematang Siantar. Ibu Rosleni Esitin Daun, Kepala Seksi Hukum dan Informasi KPKNL Pematang Siantar. Bapak M. Iksan Nasution, Kepala Seksi Perbendaharaan KPPBC Pematang Siantar, dan saya sendiri sebagai Kepala Sekolah Umum Pematang Siantar, dan juga akademis kita Ibu Teti Sipahutar, SE, MSc, MAK, dosen Universitas Prima Indonesia di Medan. Selamat pagi dan selamat bergabung di press release di hari ini. Press release APBN ini kami lakukan bersama Kemikio 1 sebagai bentuk transparansi dan menyebarluaskan informasi APBN bagi para stakeholder. APBN perlu kita pahami dan awasi bersama dalam penggunaannya untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Dapat kami laporkan terkait dengan perkembangan realisasi APBN sampai dengan Oktober 2024 pada wilayah kerja KPP Pematang Siantar adalah sebagai berikut. Pendapatan dan hibah realisasi sebesar 1,44 triliun atau mengalami pertumbuhan negatif sebesar 14,54% jika dibandingkan periode yang sama di tahun 2023. Hal ini disumbang dari pertumbuhan negatif penerimaan perpajakan sebesar 16,15%. Kemudian untuk belanja negara mengalami pertumbuhan positif sebesar 14,54% dibanding periode Oktober 2023. Hal ini disumbang baik dari pembelian pemerintah pusat yang tumbuh 17,8% dan juga transfer ke daerah yang tumbuh 13,2%. Kemudian juga belanja pemerintah pusat sampai dengan Oktober 2024 ini telah tercapai sebesar 79,36% atau realisasi sebesar 1,09 triliun, dan transfer ke daerah sampai dengan Oktober ini mencapai 80,89% atau sebesar 2,59 triliun. Nantinya detail pengembangan APBN baik di sisi pendapatan maupun belanja negara akan dijelaskan oleh para narasumber pada kesempatan kali ini. Mungkin demikian yang pembukaan yang bisa kami sampaikan. Besar harapan kami, Bapak Ibu sekalian dapat mengikuti kegiatan ini dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada MC Kauli. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak untuk atas sambutan yang telah diberikan. Sebelum kita masuk ke acara inti pada hari ini, kami mengingatkan Bapak Ibu hadirin untuk mengisi link absensi yang dapat diakses pada link tree yang telah kami sediakan. Kita juga sejenak akan mengabadikan momen kita pada hari ini dengan melakukan foto bersama. Bapak Ibu dimohon untuk on cam terlebih dahulu apabila memungkinkan. Baik Bapak Ibu, untuk pose pertama, Bapak Ibu bisa menyiapkan senyum terbaiknya. Dan kita akan mulai foto bersama. 3, 2, 1. Baik, sekali lagi. 3, 2, 1. Baik, untuk pose yang kedua, untuk tangan kanan dikepal dan diletakkan di dada sebelah kiri untuk menunjukkan pose handal. Mari kita berfoto bersama Bapak Ibu. 3, 2, 1. Sekali lagi, 3, 2, 1. Baik, terima kasih Bapak Ibu untuk partisipasinya. Baiklah Bapak Ibu yang berbahagia, sampailah kita ke acara inti pada hari ini. Sebagai bentuk akuntabilitas dan transparansi dari pengelolaan keuangan negara yang bertujuan untuk memberikan informasi kepada masyarakat tentang pelaksanaan dan dampak APBN terhadap perekonomian, sekaligus juga mengedukasi masyarakat untuk bersama-sama mengawal keuangan negara. Kementerian Keuangan 1 untuk wilayah kerja Kota Pematang Siantar dan Kabupaten Simalungun mengadakan kegiatan press release untuk APBN untuk periode sampai dengan Oktober 2024 yang akan dimulai dari sisi pendapatan atau penerimaan serta belanja negara.
Bapak Ibu yang kami banggakan, pada kesempatan pertama, mari kita mendengarkan press release APBN dari sisi penerimaan negara, yakni dari sisi penerimaan perpajakan yang akan dibawakan oleh Kepala Seksi Pengawasan 5 KPPN KPP Pratama Pematang Siantar. Kepada yang kami hormati, Bapak Erik Manson Ambarita, kami persilahkan. Izin Bapak, mohon maaf suaranya belum terdengar. Izin, Baik. Kak Uli, apa suara kami kedengaran? Sudah terdengar dengan jelas Bapak? Oke, maaf tadi ada sedikit ada kendala teknis. Selamat pagi, Assalamualaikum, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat untuk kita semua. Terima kasih, mohon izin saya Erik Manson Ambarita mewakili Kepala Kantor yang kebetulan ada agenda lain, izin menyampaikan materi di bagian penerimaan. Sebelumnya saya sapa dulu Pak PLH tadi ya, Pak PLH, izin Pak PLH KPPN, Bapak Ibu narasumber dari Bea Cukai, KPKLN, dan para pejabat pengawas di lingkungan KPPN, serta para hadirin undangan tadi juga dari akademisi yang berbahagia. Izin menyampaikan evaluasi kinerja penerimaan sampai dengan bulan Oktober. Izin slide berikutnya, next. Ini sekilas snapshot kondisi penerimaan di KPP Pematang Siantar. Di tahun 2024 kita dibebankan target senilai 1.423 miliar. Sampai dengan Oktober kita sudah berhasil mengumpulkan di 1.311 miliar atau capaian di 92,10%. Kalau kita lihat secara bruto dan neto, kalau kita lihat grafiknya memang di Januari tadinya tinggi, mengalami perlambatan di mulai lagi normal di saat ini. Kalau kita lihat sampai dengan Oktober kita mengalami pertumbuhan negatif ya Bapak Ibu di minus 3,94%. Hal ini diutamakan karena adanya SPMKP di bulan Mei dan Oktober. Nilainya hampir 219 miliar. Kemudian ada juga di penerimaan PPh Badan di tahun 2023 senilai 163 miliar yang tahun ini tidak ada lagi. Dan ada juga penerimaan pajak 2022 65 miliar. Next, slide berikutnya. Kalau kita komparasikan kita dengan nasional, tingkat Kanwil dan KPP, secara nasional penerimaan pajak itu targetnya di angka 1.000 triliun 45 miliar gitu ya, capaian secara nasional di 76,30%, pertumbuhan bruto 3,20%, pertumbuhan neto negatif di 0,42%. Secara Kanwil, target lingkungan Kanwil Sumatera Utara 2, DJP Sumatera Utara 2, dibebani target 6,6 triliun 296 miliar dengan capaian 75,71% dengan pertumbuhan bruto 4,32%, pertumbuhan netonya 0,63%. Kalau kita lihat KPP Pematang Siantar tadi dengan nilai realisasi penerimaan 1.311 miliar, kita udah capai 92,10%, artinya sangat mengembirakan ya, kita
melebihi secara capaian, kita melebihi baik secara nasional maupun tingkat kanwil dengan pertumbuhan bruto 10,10% dan pertumbuhan neto negatif minus 4%. Ini tadi karena dampak dari SPMKP senilai 219 miliar tadi dan adanya penerimaan dari jenis PPh badan untuk tahun pajak 2022 dan 2023 yang kami sampaikan di slide sebelumnya. Lanjut. Kalau kita lihat jenis pajak, pada prinsipnya semua jenis pajak mengalami pertumbuhan positif. Hanya 2 jenis pajak kalau kita lihat, yaitu baik bruto dan negatifnya mengalami pertumbuhan negatif, yaitu PPh pasal 25 PPh badan tadi yang kita sudah sampaikan. Secara bruto dia tumbuh negatif di 34,96%, secara neto dia tumbuh minus 36,63%. Demikian juga dengan PPN, ini mengalami pertumbuhan neto yang negatif minus 25,76%, meskipun di secara bruto sebenarnya mengalami pertumbuhan di 10,51%. Kembali lagi ini karena dampak dari restitusi wajib pajak kita yang ada di Semangke. Lanjut. Nah, ini secara sektor beberapa sektor dominan di kita, ada industri pengolahan, pertanian, perdagangan, administrasi pemerintahan dan pertanahan, aktivitas keuangan dan asuransi, konstruksi, dan sektor lainnya. Dalam hal ini mungkin karena semua audiens yang ikut Zoom di pagi hari ini, kita semua adalah instansi pemerintah. Selain sektor yang dominan tadi industri pengolahan tadi, perlu kami sampaikan juga, kalau kita lihat tadi sektor administrasi pemerintahan dan pemerintahan lainnya, ini sebenarnya masih walaupun tumbuh secara bruto di 4,85% dan neto 4,74%, kita melihat mencermati pola konsumsi, pola penyerapan anggaran instansi pemerintah, biasanya di triwulan terakhir, terkhusus di 2 bulan terakhir, November dan Desember. Pada kesempatan ini kami sampaikan juga untuk segera merealisasikan anggaran kita, dan kami mohon jangan di ujung-ujung gitu, terutama jangan di Desember, dan terutama untuk konteks penerimaan pajaknya, tolong disampaikan kepada para rekanan, para supplier untuk segera menyampaikan SPJ-nya ya, supaya pembayaran pajaknya bisa diselesaikan semua di harapan kita di 2024 maaf. Karena biasanya seperti itu, karena di ujung-ujung semua SPJ-nya tentunya juga di KPPN juga ya, ada kebijakan tanggal berapa gitu terakhir untuk menyampaikan SP2D-nya gitu. Kita berharap tetap semua bisa dipertanggungjawabkan di tahun 2024 ini, khusus untuk penerimaan pajak, karena memang tipikal kantor pajak di daerah itu di 2 bulan terakhir berharap penerimaan dari sektor pemerintahan tadi, dari penyerapan anggaran. Lanjut. Nah, ini selain ini kami juga menyampaikan terkait dengan SPT, pengamanan SPT tahunan. Sebagaimana kita ketahui, semua kita ASN ini mempunyai kewajiban untuk menyampaikan SPT tahunan. Jadi dalam kesempatan ini kami sampaikan juga pesan dari pimpinan kita, meskipun ini tanggung jawab pribadi kita sebagai ASN, mohon disampaikan kembali ke para ASN di lingkungan tempat kita untuk melaporkan, meskipun udah telat, udah terlambat ya,
Tapi itu menjadi kewajiban kita untuk melaporkan SPT tahunan kita. Yang kami cermati mungkin teman-teman yang ada di lingkungan Pemda dan Pemko. Sepertinya di sini kan ada perwakilan Pemda dan Pemko ya. Mohon disampaikan karena masih menurut data kita masih ada beberapa ya lumayan lah teman-teman ASN di Pemkab dan Pemko itu belum menyampaikan SPT tahunan. Dalam kesempatan ini juga kami sampaikan juga kami sedang menggalakkan lagi WA Blast, mungkin ada teman-teman atau PPNPN mungkin yang mendapatkan atau P3K P3K yang mendapatkan WA Blast dari kantor pajak itu terutama dari Kanwil DJP Sumatera Utara 2 itu WA resmi untuk mengingatkan kembali dan nanti mungkin teman-teman akun representatif akan menghubungi teman-teman ASN yang menurut data kita sampai hari ini belum melakukan SPT tahunan. Jadi tolong dibantu. Itu pertama itu WA resmi, kemudian ya mungkin untuk menyikapi saat-saat ini banyak scam ya, banyak WA penipuan. Jadi tolong disampaikan itu WA resmi. Nanti akan dihubungi juga oleh AR-nya, akun representatif, untuk selanjutnya dipandu untuk menyampaikan SPT tahunan. Itu mungkin untuk SPT tahunan. Lanjut, kalau kita lihat statistiknya ya, ini adalah SPT. Jadi kita juga nggak hanya penerimaan yang kita ditargetkan, tapi karena penerimaan itu sebenarnya cerminan dari pemenuhan kewajiban formal. Jadi ketika SPT masuk, makin banyak SPT masuk, tentunya penerimaan juga mengalami peningkatan seperti itu. Jadi makanya kita juga ditargetkan juga SPT yang masuk gitu. Jadi target tahun ini kita di 75.374. Nah, yang sudah masuk itu di 71.001 SPT. Artinya masih ada 4.373 yang kami harus dibantu. Jadi ini tadi dia berkorelasi dengan penerimaan. Jadi tentunya dengan adanya dari 4.373 SPT lagi yang mau masuk, itu yang kami harapkan masuk, tentunya ada harapan juga dari penerimaan. Meskipun nggak semua ya, khususnya untuk kita nih semua teman-teman ASN, tentunya arahnya bukan penerimaan, tapi pemenuhan kewajiban formalnya. Jadi kami sampaikan bahwa tolong sekali lagi nanti dalam waktu nggak lebih dari sebulan lagi ya, karena memang di akhir tahun akan memasuki banyak libur atau teman-teman banyak yang cuti gitu, atau kita banyak yang cuti, jadi ya, mohon untuk disampaikan juga pesan ini. Kemudian kita juga sedang melakukan reformasi sistem inti administrasi perpajakan yang kita kenal dengan SIAP gitu ya. Mungkin di slide ini nggak ditampilkan pesan dari pimpinan kita, karena emang harapannya awal Januari 2025 siap atau program kita sistem administrasi yang baru ini akan di roll out, akan live. Jadi harapannya semua wajib pajak juga siap untuk menggunakannya, terutama untuk instansi pemerintah. Instansi pemerintah itu mulai Januari nanti sesuai PMK 59/2022 sebenarnya ya kan semua kita instansi pemerintah udah wajib melaporkan SPT. SPT masa pasal 21, SPT masa 23, SPT masa PPN. Nah, jadi mulai Januari ke depan, Januari tahun 2025, mungkin bocorannya seperti ini. Kita nggak bisa lagi nanti membayar pajak itu membuat billing sebelum membuat SPT. Contohnya kalau kita mau bayar pasal 22 gitu ya, pasal 22 rekanan, kita kan harus buat billing ya.
Selama ini kan kita buat billing bisa gitu. Tapi nanti harus dibuat dulu SPT masa pasal 22-nya. Atau dibuat dulu SPT masa PPN-nya, dibuat billingnya, jadi satu sequence dia nggak bisa putus. Nah, jadi dibuat dulu pembuatan SPT masanya, ibaratnya dihitung di dalam SPT masa itu kan ketahuan jumlah pajak yang harus kita bayar. Jumlah pajak yang harus kita bayar ini diteruskan dengan penerbitan billing. Penerbitan billing dibayar, baru setelah dibayar baru SPT kita bisa kita masukkan. Jadi nggak bisa lagi seperti sekarang. Kalau sekarang kita skip pembuatan SPT masanya, cukup buat billing, kita bayar, selesai. Nah, kita sebagai instansi pemerintah tidak ada lagi kewajiban. Kedepannya nggak seperti itu lagi, Bapak Ibu sekalian. Jadi emang dalam waktu dekat juga KPP Siantar akan melakukan sosialisasi khusus untuk IP instansi pemerintah dan wajib pajak sebagai pembayar pajak terbesar di lingkungan KPP Pematang Siantar. Jadi dengan harapannya nanti, terutama untuk instansi pemerintah tidak terjadi ya smooth lah perpindahan dari sistematisasi pajak yang lama ke yang baru gitu. Nah, jadi ini kalau menurut data kita ada 45 WP Satker vertikal yang belum melakukan SPT. Saya kira ini hampir semua Satker vertikal ini belum melaporkan SPT-nya. Jadi dalam kesempatan ini mohon nanti memang nanti kita juga akan undang, kalau bisa ya proaktif juga. Mungkin ini di teman-teman kita bendahara ya, teman-teman bendahara untuk disampaikan pesan ini, agar nanti ketika PSIAP-nya udah jalan, nggak kebayang itu akan terjadi stuck lah ya, kalau kita tidak siap untuk terbiasa dengan sistematisasi perpajakan yang baru. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan, atau slide berikutnya, Bu Kak Uli, masih ada? Oke, mungkin itu yang bisa kami sampaikan, lebih kurang dalam penyampaian kita. Mohon maaf dan demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Bapak atas paparan yang sudah diberikan. Selanjutnya, Bapak Ibu yang kami hormati, masih dari sisi penerimaan, saat ini kita akan sama-sama mendengarkan press release APBN dari sisi penerimaan negara bukan pajak yang akan dibawakan oleh Kepala Seksi Hukum dan Informasi KPKNL Pematang Siantar. Kepada yang kami hormati, Ibu Rosleni Sitindaun, kami persilahkan. Terima kasih Kak Uli. Kedengaran suara saya? Siap terdengar Ibu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Horas. Yang saya hormati Pak Ronald Fernando selaku PLH Kepala Kantor KPPN Pematang Siantar, dan juga para Bapak Ibu, para narasumber hari ini yang terdiri dari KPPN sendiri dan juga KPP Pratama Pematang Siantar dan juga KPPBC dan juga nanti yang hadir akademisi. Izinkan saya seperti biasa Rosleni Sitindaun mewakili KPKNL Pematang Siantar menyampaikan capaian kinerja kami sampai dengan 31 Oktober 2024. Next. Adapun wilayah kerja kami terdiri dari 7 wilayah, namun yang beririsan dengan KPPN Pematang Siantar ada 2 wilayah, yaitu Kota Pematang Siantar dan Kabupaten Simalungun. Dan yang kami sampaikan di hari ini adalah pencapaian untuk kota yang beririsan dengan KPPN Pematang Siantar. Next. Bapak Ibu sekalian, adapun data penerimaan negara bukan pajak sampai dengan 31 Oktober 2024 untuk wilayah beririsan dengan KPPN Pematang Siantar terdiri dari yang pertama PNBP pengelolaan BMN, yaitu pertama pemanfaatan BMN sampai dengan Oktober 2024
sebesar Rp303.677.135. Kemudian pemindah tanganan BMN sampai dengan Oktober 2024 sebesar Rp655.799.177. Dan yang terakhir itu rampasan sampai dengan Oktober 2024 Rp66.8.845. Untuk PNBP lelang atau biaya lelang dari Pegadaian sampai dengan Oktober 2024 sejumlah Rp660.237.538. Dan untuk pejabat lelang kelas 1 sampai dengan Oktober 2024 Rp714.745.334. Nah, total penerimaan capaian kinerja yang beririsan dengan KPPN Pematang Siantar sampai dengan Oktober 2024 sebesar Rp2.435.468.029 atau sebesar 9,28% meningkat dari bulan kemarin. Next. Demikian Bapak Ibu yang kami sampaikan, dan kami juga menyampaikan sampai dengan triwulan 3 2024 NKO nilai kinerja organisasi kami sudah mencapai 113,05%. Next. Dan hari ini juga sebagai salah satu dalam penggalian potensi kami yaitu lelang, kami juga menghimbau Bapak Ibu yang belum punya akun di portal lelang, silakan mendaftarkan diri untuk di portal lelang. Nanti untuk verifikasinya pilih KPKNL Pematang Siantar. Kami akan siap membantu untuk verifikasi dengan percepatan layanan kami. Next. Demikian Bapak Ibu kami sampaikan, dan kami juga menyampaikan terima kasih buat dukungan Bapak Ibu sekalian atas pencapaian kami di tahun 2022 kemarin. Kami sudah mencapai JWBBM dan mohon dukungannya untuk tahun 2024 ini kami bisa mempertahankannya. Akhir kata kami ucapkan terima kasih untuk kita semua. Salam sehat selalu. Jangan lupa bahagia. Terima kasih. Iya, terima kasih Ibu untuk paparan yang sudah disampaikan. Sungguh luar biasa bagi kita semua. Bapak Ibu yang kami banggakan, masih dari sisi penerimaan, saat ini kita juga akan sama-sama mendengarkan press release APBN dari sisi penerimaan negara di bidang kepabeanan dan cukai yang akan dibawakan langsung oleh Kepala Seksi Perbendaharaan KPBPBC Pematang Siantar. Kepada yang kami hormati, Bapak M. Iksan Nasution, kami persilahkan. Siap. Izin, apakah suara saya terdengar, Ibu Uli? Baik, sudah terdengar dengan jelas, Bapak. Ya, terima kasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Roland selaku PLH KPPN Pematang Siantar, Bapak Erik Manson-Ambarita, narasumber dari Kantor Pajak Pematang Siantar, Ibu Roseni Sitindaon, narasumber dari KPKNL Pematang Siantar, dan juga narasumber dari KPPN Pematang Siantar. Yang saya hormati juga akademisi dari Universitas Prima Indonesia, Ibu Girsang, dan para hadirin sekalian, peserta press release APBN periode sampai dengan Oktober 2024. Baiklah, saya Ihsan dari Bea Cukai Pematang Siantar akan memaparkan mengenai realisasi penerimaan dan kinerja Bea Cukai Pematang Siantar sampai dengan bulan Oktober tahun 2024. Next. Wilayah kerja Bea Cukai Pematang Siantar
terdiri dari 1 kota, itu Kota Pematang Siantar, dan 6 kabupaten yang beririsan dengan wilayah kerja KPPN Pematang Siantar, yaitu Kota Pematang Siantar dan Kabupaten Simalungun. Untuk penerimaan dari kantor Bea Cukai Pematang Siantar terutama ditopang oleh cukai hasil tembakau, yaitu dari perusahaan rokok SCTC yang ada di Kota Pematang Siantar, yang merupakan salah satu pabrik rokok terbesar di luar Jawa, dan juga dari penerimaan dari sisi bea masuk karena adanya KEK Semangke di Kabupaten Simalungun. Next. Realisasi penerimaan sampai dengan bulan Oktober 2024 untuk penerimaan bea masuk dari target 13,1 miliar rupiah telah terrealisasi sebesar 14,1 miliar atau 107,34%. Untuk penerimaan cukai dari target 844,7 miliar rupiah telah tercapai 376,028 miliar rupiah atau 44,51%. Jadi dari total 857,8 miliar rupiah targetnya, kita telah terrealisasi sebesar 390,144 miliar atau 45,48%. Dan kita juga telah memungut pajak dalam rangka impor atau PDRI dari PPH sebesar 55,8 miliar rupiah, untuk PPN sebesar 263,1 miliar rupiah. Dan devisa impor yang dibayarkan sebesar 113,7 juta US dollar. Next. Ini tabel diagram realisasi penerimaan kepabeanan dari tahun 2021 dan sampai dengan 2024. Dari tabel kita lihat untuk penerimaan kepabeanan trennya selalu naik dan positif karena penerimaan yang kita realisasikan dapat melampaui target yang ditetapkan untuk setiap tahunnya. Hal ini salah satunya tadi ditopang karena adanya KEK Semangke yang merupakan kontributor untuk biaya masuk yang lumayan besar bagi Bea Cukai Pematang Siantar selain dari SCTC Group. Dimana kita harapkan ke depannya dari KEK Semangke dapat semakin berkembang dan dapat memberikan penerimaan biaya masuk yang lumayan untuk menambah penerimaan untuk Bea Cukai Pematang Siantar. Next. Ini diagram realisasi penerimaan cukai tahun 2021 sampai dengan 2024. Di 2022 sampai dengan 2022, penerimaan dari Bea Cukai Pematang Siantar selalu tercapai, selalu melebihi target. Cuma di tahun 2023 kita tidak tercapai dari target sebesar 852,61 miliar, kita mencapai realisasi sebesar 720,23 miliar atau sekitar 83% dari target. Ada beberapa hal yang menyebabkan hal ini, dan ini kemungkinan berlanjut juga di 2024 kalau kita lihat trennya. Salah satu yang penyebabnya yaitu karena kenaikan tarif cukai rokok yang berturut-turut selama 2 tahun terakhir belakangan ini, yang mengakibatkan perubahan shifting perilaku pengguna rokok dari yang merokok SKM atau sigaret ketik mesin ke SKT yang lebih murah tarif rokoknya. Sementara kalau untuk yang dari SCTC Group, mereka banyak memproduksi yang SKM. Jadi hal itu juga mempengaruhi selain dari adanya faktor-faktor lain seperti maraknya peredaran rokok ilegal dan lain-lain. Next. Data penindakan sampai dengan bulan Oktober 2024 terdapat 53 jumlah penindakan dengan jumlah barang hasil penindakan hasil tembakau sebesar 149.293 batang. Jumlah barang hasil penindakan minuman mengandung etil alkohol sebanyak 164,43 liter dengan nilai barang sebesar 1,3 miliar rupiah, potensi kerugian negara sebesar 115.917.590 rupiah. Next. Untuk realisasi anggaran sampai dengan bulan Oktober 2024 untuk belanja barang dari pagu 3,1 miliar telah terrealisasi sebesar 2,3 miliar atau 76,34%. Untuk belanja modal dari pagu 1,032 miliar
telah terrealisasi sebesar 364,8 juta rupiah atau 35,33%. Untuk belanja modal ini kita memang agak masih rendah capaiannya karena memang baru turun itu di anggaran tambahan itu di sekitar bulan Agustus, awal Agustus. Jadi memang masih berproses untuk kegiatannya, dan kita harapkan nanti di bulan 12 ini dapat ke 100% lah untuk belanja modal ini. Jadi total untuk seluruh belanja dari Pagu 4,1 telah terrealisasi sebesar 2,2 miliar atau 66,20%. Next. Untuk kegiatan yang dilakukan di bulan Oktober, kita ada kegiatan salah satunya itu ke klinik ekspor, di mana kita melakukan asistensi ke pelaku usaha. Salah satunya itu CV Sukses Mandiri Sejati yang berada di Kota Pematang Siantar, di mana kita melakukan asistensi kepada pelaku usaha mengenai administrasi, syarat-syarat, dan juga untuk melakukan ekspor. Dan kita juga mendorong para pelaku usaha di Siantar, Kota Pematang Siantar, dan dan di Simalungun untuk dapat berkembang sehingga dapat melakukan ekspor walaupun mikro. Nanti harapannya ke depan dapat semakin besar dan mandiri sehingga dapat melakukan kegiatan ekspor. Dan juga kegiatan yang kita lakukan di bulan Oktober yaitu sosialisasi mengenai ketentuan dana bagi hasil cukai hasil tembakau untuk perangkat daerah dan aparat hukum di Kabupaten Karo. Next. Dalam rangka untuk berantas rokok ilegal, kita dapat melakukan pelaporan. Masyarakat diharapkan atau para peserta kegiatan dapat diharapkan untuk melakukan pelaporan apabila mendapatkan informasi atau mengetahui adanya kegiatan peredaran rokok ilegal di sekitar kita melalui media pelaporan WhatsApp nomor 0823 6324 6306 atau melalui Instagram @becukai Pematang Siantar. Berikutnya, next. Oh ya, terima kasih. Itu aja yang dapat kami sampaikan dari Becukai Pematang Siantar untuk kegiatan press release APBN sampai dengan Oktober ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian. Saya ucapkan terima kasih. Baik, terima kasih Bapak untuk paparan yang sudah disampaikan. Selanjutnya, Bapak Ibu Mitra Kerja KPPN Pematang Siantar yang berbahagia, kita akan mendengarkan press release APBN dari segi belanja negara dan dilanjutkan dengan evaluasi kegiatan pelaksanaan anggaran untuk Satker Mitra Kerja KPPN Pematang Siantar periode sampai dengan Oktober 2024. Adapun paparan press release dan evaluasi pelaksanaan anggaran akan disampaikan langsung oleh Kepala Subbagian Umum KPPN Pematang Siantar, Bapak Roland Fernando. Kepada yang kami hormati, Bapak Roland Fernando, kami persilahkan. Iya, izin apakah suara saya terdengar? Siap, sudah terdengar Bapak. Iya, kembali lagi ya saya menyapa narasumber kita yang terhormat Bapak Erik Ambarita dari KPP Pratama Pematang Siantar, kemudian Ibu Roslin Tindaon dari KPKML Pematang Siantar, dan Bapak M. Ihsan Nasution dari KPPC Pematang Siantar, juga para stakeholder dari Satker KL maupun dari Pemda gitu ya. Izin kami menyampaikan terkait dengan APBN KPPN Pematang Siantar. KPPN Pematang Siantar memiliki 2 wilayah kerja, yaitu dari Kota Pematang Siantar dan Kabupaten Simalungun, dan melayani 57 satuan kerja yang terdiri dari 54 satuan kerja KL, kemudian ada 3 Satker penyalur TKD. Sampai dengan Oktober ini dapat kami laporkan bahwa untuk pagu belanja atau APBN di tahun 2024 ini di bulan Oktober itu sebesar 4,58 triliun atau meningkat sebesar 14,57% dibanding tahun 2023. Kemudian
sampai dengan Oktober ini sudah terrealisasi sebesar 3,69 triliun atau sebesar 14,54% dari tahun sebelumnya di Oktober tahun 2023 sebesar 3,2 triliun. Kemudian untuk pagu realisasi APBN sampai dengan di Oktober ini dengan pagu sebesar 4,58 triliun sudah terrealisasi sebesar 80,49%, di mana jika kita breakdown berdasarkan fungsi, ada 7 fungsi yaitu pelayanan umum, kemudian pertahanan, ketertiban dan keamanan, ekonomi, perlindungan lingkungan hidup, agama dan pendidikan, di mana secara total realisasinya meningkat sebesar 14,4%, di mana realisasi terbesar atau growth terbesar itu ada di fungsi agama yaitu 104%, dan terendah itu ada growth sebesar minus ya di sektor pendidikan, di mana ada penurunan sebesar 0,59% atau realisasinya sebesar 78,59% itu ya. Jadi secara overall bisa kita lihat bahwa dibandingkan dengan tahun 2023, realisasi di APBN di tahun 2024 ini di bulan Oktober meningkat sebesar 14,4%. Kemudian untuk realisasi APBN, ya kita breakdown untuk realisasi KL, belanja KL dan belanja TKD. Untuk belanja sektor KL itu dengan pagu sebesar 1,5384 triliun, itu sudah terrealisasi sebesar 79,3% atau sebesar 1,09 triliun. Sementara untuk transfer ke daerah dapat kami laporkan bahwa dari pagu sebesar 3,20 triliun sudah terrealisasi sebesar 80,8% atau sebesar 2,59 triliun ya. Jadi angka ini cukup mengabarkan bahwa ada trajektori yang cukup bagus ya menjelang akhir tahun ini. Kemudian jika kita breakdown lagi belanja KL gitu ya, dari sisi jenis belanjanya ya. Yang pertama ada jenis belanja pegawai 51, sampai dengan Oktober ini sudah tercapai realisasi sebesar 85,70%. Dari pagu sebesar 841 miliar atau meningkat 9,3% jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Kemudian belanja barang sudah terrealisasi sebesar 73,03% atau sebesar 355,84 miliar jika dibandingkan dengan pagu anggarannya sebesar 487 miliar. Dan untuk belanja modal dapat kami laporkan bahwa realisasi sampai dengan Oktober ini sudah tercapai hampir 22 miliar. Jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya terjadi peningkatan sebesar 128%, atau jika dibandingkan dengan total pagunya realisasi belanja modal ini sudah mencapai 39,13%. Hal ini tetap menjadi perhatian kita semua karena memang target untuk di triwulan 4 ini adalah 90%. Jadi kami himbau kepada Bapak Ibu sekalian dari stakeholder, terutama untuk dari KL, untuk tetap memonitor atau pelaksanaan dari belanja modal tersebut. Dan dapat kami laporkan bahwa dari jenis 3 belanja terbesar ini sudah tercapai 13,56%, realisasi sebesar 1,09 triliun atau sebesar dari total 1,38 triliun pagu anggarannya. Kemudian jika kita breakdown lagi belanja tersebut, realisasinya untuk 13 BA yang bermitra dengan KPPN Pematang Siantar, dapat kami laporkan bahwa secara umum belanja mengalami kenaikan yang cukup signifikan dibanding dengan bulan sebelumnya di September, dengan untuk 3KL dengan persentase realisasi belanja tertinggi itu ada di Kejaksaan Republik Indonesia dengan angka 93,82% sampai dengan Oktober ini, kemudian diikuti dengan Kemenak
dengan capaian 88,30% dan ada Kemenhan dengan 84,4%. Kemudian jika kita membandingkan antara realisasi di Oktober dengan di September, pertumbuhan tertinggi itu ada di Bawaslu, kemudian ada di Kemenkumham, dan ketiga ada di Kemenq ya. Itu 3 kali dengan pertumbuhan terbesar gitu ya. Dan itu menjadi catatan untuk kita semua bahwa memang realisasi untuk Bawaslu memang masih sangat kecil, sebesar 14,29%. Kemungkinan nanti akan direalisasikan banyak ya di bulan November ini, seiring dengan pelaksanaan pilkada serentak di tanggal 27 November. Kemudian untuk transfer daerah sampai dengan Oktober ini dapat kami laporkan bahwa dari pagu sebesar 3,20 triliun sudah terrealisasi sebesar 2,59 triliun atau 80,98%. Di mana proses tersebut terbagi atas pertama realisasi di DBH dengan pagu 92,9% sudah terrealisasi sebesar 43,59%. Kemudian DAU dengan pagu 2,04 triliun sudah terrealisasi sebesar 81%. Kemudian ada DAK Fisik dengan pagu sebesar 235 miliar sudah terrealisasi sebesar 79,41%. Kemudian dana insentif daerah dengan pagu sebesar 73 miliar sudah terrealisasi setengahnya 3,36 miliar. Kemudian DAK non fisik dengan pagu sebesar 476 miliar sudah terrealisasi sebesar 392 miliar atau 82%. Dan terakhir untuk dana desa dengan pagu sebesar 343 miliar sudah terrealisasi sebesar 301 miliar atau sudah sebesar 87,7%. Kemudian dari belanja TKD tersebut, jika kita breakdown per daerah gitu ya, terjadi di 2 pemerintah daerah, yaitu Kabupaten Simalungun dan Kota Pematang Siantar, dengan catatan bahwa yang pertama pada Kabupaten Simalungun itu tidak ada dana insentif daerah, dan pada Kota Pematang Siantar tidak ada realisasi belanja dana desa gitu ya. Kemudian jika kita pantau ya realisasi tersebut ya untuk TKD di Kabupaten Simalungun dengan total pagu di 2,4 triliun sudah terrealisasi sebesar 1,9 triliun atau sebesar 79,36% dari total pagu ya. Dan secara umum terdapat kenaikan dari belanja TKD di Kabupaten Simalungun, yaitu DBH, DAU, DAK Fisik, dan dana desa, di mana pertumbuhan terbesar ada di DAK Fisik sebesar 40,29% dan yang terendah ada di alokasi DAU dengan pertumbuhan 7,90%. Sehingga untuk belanja TKD di Kabupaten Simalungun sudah menghasilkan progres dibandingkan dengan bulan sebelumnya, itu sudah mencapai 14%. Kemudian untuk Kota Pematang Siantar dapat kami laporkan bahwa dari pagu sebesar 767 miliar sampai dengan Oktober ini sudah terrealisasi sebesar 660 miliar dengan capaian sebesar 86,12%. Dan secara umum juga sama seperti dengan Kabupaten Simalungun, realisasi TKD di Siantar juga mengalami kenaikan, di mana kenaikan terbesar ada di DAK Fisik dengan angka yang cukup signifikan, ada di 251% jika dibandingkan dengan bulan September, di mana total realisasi sudah mencapai 13 miliar dari total pagu dipa sebesar 14 miliar atau sebesar 73,16%. Kemudian yang ya dengan ini dan kasus ada ide di Kota Siantar itu mengalami kenaikan ada realisasi di bulan ini Siantar belum ya.
eh, kemudian untuk realisasi UMI, eh, realisasi UMI ini merupakan program dari Dirjen Perdaran untuk mendukung bisnis dari usaha mikro, kecil, dan menengah. Dan dapat kami laporkan terkait dengan penyaluran UMI di Simalungun dan Kota Siantar itu sudah 8.206 debitur yang kita layani, atau meningkat sebesar 2.161 dari bulan lalu ya, di mana penyaluran UMI tersebut sudah disalurkan sebesar 43,67 miliar atau meningkat sebesar 12,15 miliar dari bulan sebelumnya. Dan secara umum realisasi UMI di Kabupaten Siantar, di Kota Siantar dan Simalungun dilayani oleh 3 lembaga keuangan, 2 FAM, seperti itu. Izin Bapak Ibu, apakah slide saya sudah bergerak ya? Sudah, Pak. Oh iya, sudah ya. Oke, ya. Tadi kita sudah bahas terkait dengan kinerja KPS selaku Bun ya. Selanjutnya kita akan bahas evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran dari stakeholder atau KL di lingkup Pematang Siantar. Yang pertama terkait dengan nilai IPA ya. Nilai IPA kita dapat kami laporkan bahwa angkanya sudah cukup baik ya. Dari 7 indikator sudah hampir 100%, kecuali ada tiga komponen yang perlu menjadi perhatian buat kita semua. Yang pertama di revisi DIPA, di mana nilai capai 99,26%. Kemudian untuk pengelolaan UP dan TUP nilainya 99,90%. Sementara untuk penyiapan anggaran itu masih angkanya cukup rendah ya, 95,57%. Jadi secara overall nilai IPA Bun kita mencapai 99,1%, masih belum mencapai nilai 100% yang disebabkan karena yang pertama adanya revisi yang dilakukan oleh kantor pusat KL berupa revisi blokir, di mana revisi tersebut juga diperhitungkan sebagai revisi anggaran, sehingga revisi anggaran pada saat tersebut diperhitungkan menjadi 2 kali dalam 1 triwulan, sehingga mempengaruhi kinerja dari revisi DIPA. Kemudian juga dari penyerapan anggaran belum tercapainya target minimal realisasi anggaran belanja untuk triwulan 4. Kemudian untuk pengelolaan UP dan TUP adanya keterlambatan SPMGUP, di mana pengajuan SPMGUP yang kurang dari proporsi seharusnya, dan adanya penyetoran sisa TUP sampai dengan Oktober 2024. Dan karena itu kami dari WKP Pematang Siantar memberikan catatan kepada para stakeholder. Yang pertama, untuk Satker mengajukan SPM sebesar dengan RPD halaman 3 DIPA yang telah susun untuk triwulan 4 2024. Kemudian kami mohon untuk mengajukan SPM GUP tepat waktu dan juga sesuai dengan persentase minimal GUP dan tidak ada setoran sisa TUP. Dan yang terakhir, memastikan tercapainya target penyerapan anggaran per jenis belanja seperti yang dijelaskan atau dicantumkan di Peraturan Dirjen Perdaran Nomor 5 Tahun 2004, di mana untuk triwulan 4 itu target belanja pegawai itu harus 95%, kemudian belanja barang 90%, dan belanja modal 90%. Nah, jika dibandingkan dengan angka yang dipaparkan sebelumnya, ini menjadi perhatian buat kita semua untuk kita memonitor dan memastikan bahwa target penyerapan anggaran tercapai di triwulan keempat ini. Kemudian dengan adanya pencanangan cashless society gitu ya, kami mohon kepada para stakeholder untuk mendukung
program Kisah Society dengan pertama meningkatkan penggunaan CMS dan juga penggunaan KKP atau KKPD dan juga meningkatkan penggunaan DJP1 baik itu pendaftaran satker dan transaksi DJP gitu ya. Dan dapat kami ingatkan bahwa KPPN Matang Siantar telah menyurati kepada setiap satker bahwa permen TOP dapat disetujui apabila satker telah menerapkan cashless society dengan menggunakan minimal satu transaksi cash management system, satu transaksi GUP atau KKP, satu transaksi DJP pada bulan sebelumnya dan bulan berkenaan seperti itu. Kemudian terkait dengan penggunaan cash management system dapat kami laporkan bahwa sampai dengan triwulan 3 2024 dari total seluruh transaksi sebesar 18.622 transaksi itu sudah menggunakan CMS dengan persentase sebesar 89% dan untuk kartu debit 1.935 transaksi ada 7% dan masih ada penggunaan teller gitu ya untuk membayar tagihan kita 155 transaksi atau sebesar 4% itu ya. Di mana dapat kami laporkan bahwa dari 20.000 transaksi ya sering di CMS dengan pertumbuhan dari triwulan 2 ke triwulan 3 sebesar 23,39%, kartu debit bertumbuh sebesar 53% dan teller bertumbuh sebesar 58% gitu ya. Dan untuk hal ini kami menyampaikan apresiasi untuk satker yang telah meningkatkan penggunaan dan beberapa ada 12 satker ya seperti itu. Ada terdapat dari MTSN, dari KPU baik KPU Simalungun dan Siantar. Kemudian juga dari Kementerian Agama, Pengadilan Siantar dan Simalungun, juga ada Kejari Simalungun. Kemudian ada KPPN Siantar dan Polres Simalungun seperti itu. Kemudian untuk transaksi kartu kredit pemerintah sampai dengan Oktober ini sudah transaksi sebesar 1,5 miliar dengan jumlah SP itu sebesar 153 SP2D, di mana terdapat penambahan transaksi dibandingkan dengan bulan sebelumnya adalah sebesar 110 juta gitu ya. Dan satker GPSI Aiknauli merupakan satker dengan jumlah SP2D dengan KKP terbanyak yaitu 51 SP2D. Dan kami menyampaikan apresiasi kepada satker BPSI Aiknauli. Namun juga terdapat satker PPDAS Aksan Berumun juga memiliki nilai terbesar yaitu 584,4 juta gitu ya. Jadi kami sampaikan apresiasi kepada dua satker tersebut. Kemudian terkait dengan penggunaan DJP sampai dengan Oktober 2024 ini dapat kami sampaikan bahwa ada terdapat 34 transaksi di mana terdapat peningkatan sebesar 39 transaksi dibandingkan dengan bulan sebelumnya dengan nominal sebesar 516 juta atau tambah sebesar 99 juta dibandingkan dengan bulan sebelumnya seperti itu. Kemudian terkait dengan penggunaan DJP sampai dengan Oktober 2024 ini dapat kami sampaikan bahwa masih terdapat 10 satker yang belum terdaftar dari aplikasi DJP. Yang pertama ada BNN Kota Siantar, kemudian ada BPLHK Siantar, KPU Simalungun dan KPU Kota Siantar, kemudian LP Narkotika Siantar, kemudian Madrasah Alia Simalungun dan MTS Negeri 123 Simalungun dan terakhir di Sekretariat Bawaslu Kabupaten Simalungun. Jadi kami himbau kepada satker yang terdapat di daftar ini untuk kiranya dapat segera mendaftarkan diri di aplikasi DJP. Dan pendaftaran satker dapat dilakukan dengan mendaftarkan akun DJP melalui tautan di djp1.kemenkyu.go.id gitu ya. Dan juga nanti form surat permohonan ini dapat dikembalikan kepada kami di website KPPN Matang Siantar. Kemudian terkait dengan retur, dapat kami sampaikan bahwa sampai dengan di Oktober 2024 ini sudah sebanyak 52
SPDD yang diretur gitu ya, di mana ada dua SPDD yang terjadi di bulan Oktober untuk Satker Rindam dan satu Bukit Barisan dan Satker Kemenak Kota Makassar dengan kode Satker 299-208 dengan alasan membawa nomor rekening salah ditemukan gitu ya. Jadi untuk menghindari risiko retur ini, kami himbau kepada pembuat komitmen atau PPK dapat untuk memastikan kebenaran data rekening supplier dan rekening dalam keadaan aktif sebelum melakukan tagihan seperti itu ya. Dan kami juga himbau dari KPM Pematang Siantar menghimbau kepada seluruh satker di lingkup Pematang Siantar untuk kita mari mendukung gerakan Zero Retur. Kemudian dari kami dari KPM Pematang Siantar, kami mohon dukungan kepada Bapak Ibu sekalian dari stakeholder untuk mendukung kami untuk mewujudkan zona integritas wilayah birokrasi bersih dan melayani. Dan kami sampaikan bahwa setiap klien kami itu tidak dikenakan biaya atau sebesar Rp0, dan kami juga menghimbau untuk kita stop gratifikasi, laporkan segera apabila Anda menemukan tindakan gratifikasi dengan media saluran pengaduan di 0811 616 015 atau melalui email di MSKI KPPN Pematang Siantar. Mungkin demikian materi terkait dengan rilis PPN di KPPN Pematang Siantar. Kami mohon maaf jika ada kekurangan penyampaian materi. Sekian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak untuk paparan yang telah disampaikan. Saat ini juga telah bergabung bersama kita Ibu Teti Sipahutar. Beliau merupakan dosen yang saat ini mengajar di Universitas Prima Indonesia dan saat ini berpartisipasi dalam kegiatan kita sebagai akademisi. Setelah tadi kita sudah mendengarkan paparan terkait kinerja APBN, baik dari sisi penerimaan maupun belanja negara, kami memberikan kesempatan kepada Ibu untuk memberikan tanggapan terkait paparan kinerja APBN untuk wilayah Kota Pematang Siantar dan Kabupaten Simalungun. Untuk itu, kepada Ibu Teti Sipahutar, kami persilakan dengan hormat. Oke, selamat pagi, menjelang siang semuanya. Terima kasih buat kesempatannya, terima kasih Kak Uli. Dari segi akademisinya itu sendiri, kami melihat bahwasannya atau mau membahas tentang bagaimana keamanan dan akuntabilitas dalam digitalisasi pembayaran. Dari segi pemaparan tadi, sisi positifnya bahwasannya digitalisasi pembayaran ini mendukung pengelolaan anggaran yang lebih transparan dan akuntabel. Dengan sistem digital yang tercatat dan dapat diaudit, ada jejak audit yang lebih jelas yang mempermudah pemantauan dan pencegahan korupsi. Berdasarkan teori auditing dan public sector accountability, ini adalah langkah yang positif untuk memperbaiki tata kelola keuangan publik. Namun ada tantangan yang bisa kami lihat bahwasannya di sisi lain dari perspektif teori keamanan informasi, penting untuk memastikan bahwa sistem pembayaran digital memiliki tingkat keamanan yang tinggi untuk melindungi data sensitif dan mencegah perentasan atau pencurian data. Selain itu, resikonya adalah adanya ketergantungan pada teknologi yang jika gagal atau terancam oleh serangan cyber dapat mengganggu operasional pengelolaan anggaran secara keseluruhan. Kami dari pihak akademisi mau bertanya tentang pengawasan dalam Mohon maaf Ibu, agak terputus suaranya. Izin maaf Pak, jaringannya. Ini pertanyaannya, dalam pengawasan dan audit digital, yang pertama bagaimana proses audit dilakukan terhadap transaksi digital yang tercatat dalam sistem KPPN untuk memastikan bahwa tidak ada penyelewengan atau penyalahgunaan dana. Kemudian yang terakhir, bagaimana KPPN berkolaborasi dengan Badan Pemeriksaan Keuangan atau BKP atau lembaga pengawasan lain dalam memastikan bahwa penggunaan pembayaran digital seperti di DigiPay tadi dilakukan secara akuntabel. Sekian dari kami, mohon pengarahan dan penjelasannya. Terima kasih.
Baik, terima kasih Ibu untuk pertanyaan yang diberikan. Izin saya merangkum sedikit dari pertanyaan tadi yang sudah disampaikan terkait dengan digitalisasi pembayaran, sudah sangat baik untuk meningkatkan keamanan serta mendapatkan jejak audit yang jelas serta juga untuk upaya pencegahan korupsi. Namun terdapat tantangan terkait dengan keamanan informasi. Dibutuhkan keamanan yang tinggi untuk mencegah peretasan data, juga terdapat indikasi ketergantungan terhadap teknologi, sehingga bagaimana upaya dari KPPN sendiri atau juga sistem dari digitalisasi pembayaran untuk memastikan tidak ada penyalahgunaan dana dan bagaimana KPPN berkolaborasi dengan lembaga pengawasan seperti BPK maupun lembaga pengawasan lain untuk sistem digitalisasi pembayaran yang akuntabel. Mungkin itu ya Bu tadi pertanyaan yang sudah disampaikan. Mungkin kami akan memberikan kesempatan kepada para narasumber untuk bisa memberikan tanggapan. Baik, kami persilakan Bapak Ibu. Mohon maaf Pak, izin. Izin Bu sebentar ya, sepertinya ada kesalahan dari audionya. Selamat pagi Ibu, terima kasih Bu untuk pertanyaannya Bu, izin menjawab ya Bu nanti bisa ditambahkan dari yang lain terkait dengan proses audit Bu dan terkait dengan keamanan sistem di Kementerian Keuangan itu ada satu unit eselon 2 atau kita kenal dengan nama Pusintek, Pusat Informasi dan Teknologi Kementerian Keuangan. Itu di situ semua terkait dengan aplikasi, terkait dengan database itu dikelola oleh Pusintek Bu. Jadi Pusintek sendiri itu bekerja sama dengan beberapa badan Bu, salah satunya BSSN terkait dengan TTE-nya itu selalu melakukan apa ya namanya ya, setiap sistem yang mau di launching atau untuk dapat digunakan oleh stakeholder itu melalui beberapa tahap Bu, antara lain UAT ke usernya. Sebelum UAT pun dilakukan stress test dan satu lagi apa ya, ada tesnya juga Bu, baik terkait tes keamanannya maupun tes dari beban sistemnya sendiri Bu. Jadi kalau dari sisi keamanan dapat dijamin keamanan dari sistem yang ada di Kementerian Keuangan ini terjaga. Meskipun kalau kita bilang terkait dengan teknologi Bu, tentu tidak ada ya jaminan 100% ya Bu. Maksudnya jaminan 100% itu pasti ada celahnya Bu. Tapi terhadap celah tersebut tentu ada keamanan berlapis yang dilakukan oleh Pusintek sendiri. Kemudian untuk sistem yang internal itu sifatnya tertutup Bu. Jadi di Pusintek itu ada sistem terbuka dan ada sistem tertutup. Jadi untuk sistem terbuka itu yang digunakan oleh KL maupun satker-satker. Sedangkan sistem tertutup itu dia menggunakan jaringan intranet yang hanya bisa diakses pada jaringan yang dimiliki oleh Kementerian Keuangan. Tentu kerjasama dengan Telkom Ibu. Kemudian untuk terkait dengan pembangunan sistem juga melibatkan dari Itjen Kementerian Keuangan Bu. Jadi APIP Kementerian Keuangan dilibatkan dalam pembangunan sistemnya. Jadi di Itjen sendiri itu ada inspektorat khusus Bu, yang Inspektorat 7, dia yang membidangi terkait dengan teknologi. Jadi
selain dari inspektorat terkait, maksudnya inspektorat terkait itu dalam izin itu kan ada inspektorat yang membidangi ditjennya masing-masing. Selain itu juga ada inspektorat 7 yang dia membidangi terkait dengan teknologi informasi. Jadi kerjasama juga dilakukan dengan Ijen. Jadi Pusintek itu bekerja sama dengan Ijen selaku APIP. Kemudian untuk dengan pihak eksternal Bu terkait dengan BPK dan BPKP, kami sendiri kurang tahu ya Bu terkait dengan apakah Pusintek juga bekerja sama dengan BPK atau BPKP. Namun yang kami tahu ketika BPK ataupun BPKP itu melakukan audit atau review untuk BPKP itu mereka bisa minta data ke Pusintek. Jadi seluruh data keuangan itu bisa kerjasamanya dalam bentuk dalam bentuk penyampaian data. Jadi data-data di Sakti, data mentah di Sakti itu disampaikan ke BPK untuk dilakukan audit trail. Jadi BPK itu tidak lagi melakukan audit secara manual Bu, tapi by data Bu. Jadi data di Sakti maupun data di SPAN itu maupun aplikasi yang lain apabila BPK maupun BPKP itu memerlukan, mereka dapat meminta datanya ke Pusintek Bu. Jadi memang pengelola data dan aplikasi di Kementerian Keuangan itu sudah terpusat di Pusintek, bukan masing-masing eselon 1 itu mengelola data ataupun database masing-masing Bu. Mungkin itu Bu terkait dengan keamanannya, terkait dengan keamanan dari digitalisasi pembayaran. Demikian Bu, saya kembalikan ke Kak Uli. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak untuk tanggapan yang sudah diberikan. Apakah sudah cukup menjawab Ibu terkait pertanyaan tadi atau ada yang masih ingin disampaikan? Sudah cukup Kak Uli, sudah jelas. Siap, terima kasih Ibu. Terima kasih juga untuk tanggapan yang sudah diberikan. Kami juga berterima kasih kepada seluruh narasumber dan akademisi yang pada hari ini sudah berpartisipasi dalam kegiatan press release APBN periode sampai dengan Oktober 2024. Saat ini kami juga ingin memberikan waktu sejenak kepada Bapak Ibu untuk mengisi daftar hadir, karena dari pemantauan kami masih sedikit dari Bapak Ibu hadirin yang mengisi daftar hadir pada hari ini. Kami persilakan Bapak Ibu. Baik, mungkin demikian untuk kegiatan kita pada hari ini. Dengan berakhirnya sesi diskusi kita pada hari ini, berakhir pula seluruh rangkaian acara kita. Kiranya kegiatan yang telah kita ikuti dapat memberikan nilai tambah yang baik bagi kita semua, terutama untuk peningkatan kinerja pelaksanaan anggaran untuk Indonesia Maju. Saya mewakili segenap panitia yang bertugas menyampaikan permohonan maaf atas kekurangan dan hal-hal yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian, dan juga menyampaikan terima kasih banyak atas perhatian dan kerjasama Bapak Ibu sekalian. Pulang dari hutan membawa bunga, bunga indah jadi kenangan. Sekian acara yang kami buka, semoga bermanfaat dan penuh kesan. Saya Uli Natasha pamit undur diri, selamat siang dan salam sehat, sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Horas. Terima kasih Bapak Ibu. Horas. Terima kasih Ibu, terima kasih Bapak. Terima kasih Bu. Izin. Horas, terima kasih Liv. Kak Uli, izin live Terima ya. kasih Pak. Terima kasih. Terima kasih Ibu, terima kasih Bapak. Bersama. Terima kasih Ibu. Terima kasih Pak. Siap. Izin saya end meeting Bapak Ibu, terima kasih.